sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga info dan tip mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Giku-Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu, mengikuti kurikulum mengenal Tuhan lebih dekat dari Bina Warga. Firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Giku-Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih mini parenting. Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya Maria Prima Novita. Halo Ayah Bunda, kemampuan dalam mengatur waktu sangat perlu dikuasai oleh banyak orang. Kita pun sebagai orang dewasa terkadang cukup kewalahan dalam mengatur waktu kita sehari-hari. Begitupun pada seorang anak nih. Nah, dengan demikian nih Ayah Bunda, perlu sekali kita mengajarkan kemampuan anak dalam mengatur waktunya. Lalu, bagaimana cara mengajarkan anak dalam memanajemen waktu? Yuk, mari kita simak Ayah Bunda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu ajarkan anak untuk membuat jadwal kegiatan yang harus dilakukan dalam sehari-hari. Ajak anak untuk membuat jadwal yang harus dilakukan mulai dari bangun pagi, kegiatan sekolah, hingga setelah pulang sekolah. Kegiatan ini bisa disusun ya Ayah Bunda, mulai dari kegiatan bangun pagi, sekolah, melakukan hobi, kegiatan bermain, sampai kegiatan lainnya. Ayah Bunda dalam membuat jadwal kegiatan, baiknya hindari kegiatan yang terlalu padat ya. Hal ini dilakukan agar anak tidak selalu pergi untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga akhirnya anak malah tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu ajarkan anak untuk mengatur waktu untuk tidur. Ayah Bunda tahu bahwa terkadang anak kita susah bila diminta untuk tepat waktu tidurnya. Dengan demikian, ajarkan anak agar bisa mematuhi waktu tidur yang harus dilakukan. Misalnya, bila anak tidur malam pada jam 9 malam misalnya, maka usahakan bahwa pada jam setengah 9 malam, anak sudah berada di tempat tidur dan pastikan bahwa anak tidak memegang gadget apapun. Hal ini dilakukan agar anak bisa mempersiapkan waktunya untuk tidur. Lalu, tetapkan jam makan pada anak. Penetapan jadwal makan rutin dapat membantu anak untuk mengenal manajemen waktu dengan baik. Pengaturan jadwal makan pada anak secara tidak langsung mengajarkan anak untuk memprioritaskan kesehatan mereka. Anak-anak akan memahami bahwa kegiatan makan adalah kegiatan yang penting demi menunjang kesehatan mereka agar akhirnya anak-anak dapat melakukan kegiatannya secara maksimal. Yang berikutnya, bantu anak agar anak dapat mengukur waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Bantu anak agar mereka tahu waktu yang seberapa cepat dan seberapa lambat. Dengan demikian, ya Ayah Bunda, bantu anak untuk mengatur timer selama jadwalnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan pantau penggunaan gadget nih Ayah Bunda. Salah satu masalah dalam mengatur waktu pada anak adalah pengaturan gadget. Berikan aturan waktu pada anak dalam penggunaan gadget agar anak bisa lebih disiplin dalam mengatur waktunya. Nah, yang terakhir nih Ayah Bunda, apresiasi segala pencapaian anak dalam mengatur waktunya. Apresiasi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian pada anak. Ayah Bunda,
Itulah cara mengajarkan anak dalam mengatur waktu. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silakan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan ayah bunda dapat melihat di acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, yuk sekarang waktunya beraktivitas bersama anak. Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Di sekolah minggu, anak-anak mendengarkan cerita Alkitab tentang Esau mengampuni Yakub. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Setelah melewati malam dengan pergumulan bersama Allah, Yakub dikuatkan untuk bertemu dengan Esau. Segala kerisauannya lenyap ketika melihat Esau menghampirinya, memeluk dan mencium Yakub. Kemarahan dan dendam Esau kepada Yakub telah hilang, digantikan kasih seorang kakak kepada adiknya. Papa Mama, ayo kita ajak anak beraktivitas. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Sekarang kita membuat diorama kisah happy endingnya Yakub dan Esau, yaitu Esau mengampuni Yakub. Kita telah membuat boneka Yakub dan Esau. Lalu kita juga sudah membuat diorama mimpi Yakub, diorama Yakub diberkati, dan diorama pergumulan Yakub di panel. Bahan-bahannya untuk minggu ini, pensil warna. Cara membuatnya, kita menggambar tempat perjumpaan Yakub dan Esau. Jadi deh, Papa Mama dapat mengajak anak-anak bermain dengan diorama yang dibuat. Papa Mama membacakan kisah dari Alkitabnya, anak-anak menggerakkan boneka Yakub dan Esau sambil menggantikan emosi wajah sesuai dengan ceritanya. Untuk minggu ini, ceritanya Esau bertemu dengan Yakub, emosi wajahnya akan menjadi bahagia. Esau bahagia.
Pupuk Bahagia. Semakin sering permainan ini dimainkan, anak-anak semakin hafal dialog dan ceritanya. Harapannya, suatu hari nanti anak dapat bercerita menggunakan diorama ini seperti layaknya guru sekolah minggu cilik. Diorama ini bisa dilipat menjadi kotak mainan dan bonekanya dapat dimasukkan ke dalamnya. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama menerima notifikasi untuk program Giku-Giku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan tip-tip parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.